Kula nuwun sedulur semua dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Akhir-akhir ini kita mendengarkan tentang tagar Jogja Darurat Klitih. Nah, beramai-ramai orang itu melawan Klitih. Tapi sebenarnya apa sih Klitih itu? Kalau dilihat dari histori sebutan Klitih itu dulu sering disebut sebagai bahasa gaulnya anak-anak muda zaman saya masih remaja, itu untuk bermain tapi mencari uang. Hampir sama dengan kata-kata glidik. Tapi sekarang dikonotasikan lain, bahwa Klitih itu sekumpulan remaja yang tanpa alasan tertentu membaca orang, membunuh orang di jalan, terutama kalau sudah lepas dari jam 10 malam di area-area tertentu Jogja. Jadi tolong dibedakan dulu antara rampok, perampasan, dan pencurian. Karena tidak bisa dipungkiri, daerah-daerah Jogja, terutama di Provinsi Yogyakarta, itu semenjak dulu ada kejadian perampokan, perampasan motor, pencurian dengan kekerasan, terutama di daerah-daerah yang pinggir. Sehingga ketika seseorang naik motor, terutama ibu-ibu atau perempuan naik motor di area yang sepi tersebut, dari jam 6 sore sudah tidak berani. Karena memang di situ banyak rampoknya, banyak yang merampas, banyak yang suka begal. Dan itu adalah pencurian murni, perampasan murni dengan kekerasan. Beda dengan Klitih. Nah, tapi kalau kita telusuri, apakah Klitih itu tidak ada motif tertentu? Kita harus menyadari bahwa setiap tindakan itu pasti ada motif yang melatari kejadian tersebut atau tindakan tersebut. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, pasti adalah alasan tertentu untuk kita melakukan sesuatu itu. Contohnya, kita mau makan berarti kita lapar. Itu sederhananya. Mari kita coba mengembangkan. Kalau kronologi Klitih ini menurut saya pribadi, sebenarnya ini sudah terorganisir sejak 2015. Tahun 2015 di Jogja sendiri, wilayah Jogja, Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunung Kidul, itu marak pencurian sepeda motor metik. Dari 2015 sampai 2017-18. Nah, dari 2018 baru marak motor balapan. CB diganti mesin, pitung diganti mesin, sehingga buat balapan. Orang menyebutnya anak muda sekarang herekan. Kalau dulu trekan, sekarang herekan. Dan ini di jalan-jalan besar. Nah, dari sinilah timbulnya balapan itu, ajang herekan itu yang tadinya hanya sekedar buat unjuk kemampuan mengelola, memodifikasi motor,
menjadi sebuah perjudian. Nah, perjudian ini semakin medannya menantang, maka nilai yang ditaruhkan semakin besar. Nah, untuk mendapatkan nilai besar pada taruhan, maka setiap kelompok itu merekrut anggota baru yang bisa dijadikan sumber dana. Nah, klite ini sebagian dari cara mereka merekrut anggota baru. Tapi setelah direkrut, mereka pun harus mengeluarkan dana sedikit atau banyak untuk jago mereka. Nah, kalau kita tarik ke belakang, mereka semua ini rata-rata ekonominya di bawah. Maaf, bukan bermaksud menghina. Tapi jarang kalau anak orang kaya bener itu jarang. Mereka rata-rata ekonominya di bawah. Ya, setiap malam minggu diajak kumpul, dikasih miras. Lama-lama timbullah sebuah komunitas. Nah, semakin banyak komunitas inilah yang menjadikan klite itu marak di Jogja. Nah, kalau kita menyadari bahwa mereka itu sebenarnya bukan dari orang kaya yang benar-benar kaya, artinya pencurian motor Matic dari tahun 2018-15 ke sana itu digunakan mereka untuk memodifikasi motor menjadi sumber dana buat modifikasi motor. Kemudian untuk mendanai perjudian itu, taruhan itu, mereka merekrut anggota baru. Dari anggota barulah itu mereka bisa mengumpulkan sejumlah uang untuk bisa perjudian. Nah, dulu tahun 2017-2018 itu areanya di Jalan Bantul ke selatan. Lama-lama sama warga ditolak, dilempari batu. Lalu berkembang ke jalan antara perempatan Kasihan Ring Road, antara perempatan Kasihan Bantul sampai ke perempatan Dongkelan. Di sana pun lama-lama ditolak oleh warga. Nah, sekarang berkembang dari Ring Road Giwangan sampai ke Janti. Arena balapan itu. Ada titik yang taruhannya besar adalah di Jalan Menteri Supeno dan Jalan Kolonel Sugiono dari pojok Beteng Wetan atau pojok Beteng Timur sampai ke XT Square. Itu taruhannya tinggi. Karena sudah berapa nyawa melayang di sana. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi taruhannya. Nah, siapa yang akan disalahkan kalau seperti ini? Kenapa sekarang kita baru gembar-gembor darurat klite, kita basmi klite? Sedangkan mereka yang pakai motor belombongan setiap Jumat, Sabtu, Minggu keluar kumpul dimanapun tidak ada yang membubarkan. Dan itu pasti miras, pasti ada miras, pasti ada senjata tajam.
Kenapa setiap baru ada kejadian baru diributkan? Karena kita tidak terbiasa dengan antisipasi. Kita tidak biasa membaca pergerakan massa, pergerakan semesta, pergerakan alam. Setiap ada kejadian baru. Sebagian saya juga pernah ngobrol dengan teman-teman dari kepolisian, kenapa tidak dicegah? Jawabannya sederhana. Sebelum ada kecelakaan, mereka tidak akan menangani. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, secara hukum memang aparat itu kalau belum ada kejadian yang bisa untuk bukti dan menjadi pasal buat pengadilan, tidak bisa dan tidak berhak menangani. Makanya kita kembalikan ke keluarga. Orang tua itu tidak hanya sebatas mencari nafkah, tapi juga harus memberi nasihat, mengawasi, memberi tuntunan agar si anak itu bisa sesuai dengan karakter mereka. Bukan karakter kita sebagai orang tua. Nah, ini kebanyakan keliru. Anak kita jadikan robot biar sesuai dengan keinginan kita. Tidak, salah. Anak itu kita tuntun sesuai dengan karakter mereka, diturunkan ke bumi. Karena ingat, anak atau pasangan suami atau istri itu hanya titipan. Kita itu hanya sementara di bumi. Kita sebagai jasad ini hanya sementara di bumi. Dan mereka hanya titipan. Nah, bagaimana kita menjaga dan merawat titipan ini? Sehingga ketika nanti kita diminta pertanggungjawabannya, kita mampu memberikan tanggung jawab bahwa ini loh, suami saya sudah saya bikin benar, sesuai dengan karakternya, diutus di bumi ini untuk apa, sesuai dengan anaknya, itu sifatnya seperti apa. Nah, ini untuk bumi ini keunggulannya untuk apa? Sebagai contoh dogma yang sangat membuat anak itu tidak berkembang adalah orang tua menganggap anak sebagai investasi, tabungan. Surga di telapak kaki ibu. Bagi saya, ibu yang mana? Ibu yang seperti apa? Kalau ibu yang hanya menuntut, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu hanya seperti ini, kamu bantu adik-adikmu, kan? Itu bukan ibu. Dan surga tidak ada di kakinya. Sebagai contoh, sekarang kita sudah terlena oleh pendidikan, bukan pengajaran. Kalau kita mengajarkan, misalnya kita mengajarkan untuk anak-anak jangan merokok, tapi kita tidak boleh merokok. Karena mengajarkan, menuntun, memberi tuntunan, memberikan ajaran. Kita harus memberikan contoh dulu. Bukan kok, kamu tidak boleh merokok karena masih kecil, tapi dia merokok. Coba kalau anak itu cerdas, bapak sudah tua, harusnya tidak merokok. Tapi itu dibikin tidak berani karena turun-temurun. Ratusan tahun kita sudah didogma dan didoktrin oleh orang tua. Turun-temurun.
Sehingga si anak ini tidak akan berkembang, kecerdasannya mati. Benar pintar, tapi tidak cerdas. Dan itu pertanggungjawabannya nanti terhadap Tuhan, terhadap Allah, lebih berat. Apalagi sampai orang tua itu bilang bahwa kamu tak sepatani atau saya menyumpahi kamu maka akan terjadi. Inilah dogma dan doktrin yang tidak baik. Akan membentuk si anak menjadi pribadi yang kerdil, menghapuskan mentalnya, kecerdasannya. Jadi kita kembali lagi ke Klitih tadi. Bagaimana caranya? Orang tua harus berperan aktif sekarang. Kalau memang sudah tidak mau sekolah, tidak niat sekolah, tidak usah sekolah. Buang-buang biaya. Kita tuntun maunya apa? Buka bengkel kita aja. Kita dukung. Kita jangan menjudge bahwa bengkel itu hasilnya seberapa. Saja boleh seperti itu. Kamu itu harus jadi guru, kamu itu harus jadi ini loh. Kamu harus jadi ini loh. Biar masa depanmu cerah, belum tentu. Nah, ini yang jeleknya orang tua zaman sekarang. Keburukannya, bukan saya menjelek-jelekan, keburukannya seperti itu. Orang tua menganggap anak itu investasi, dan kita harus membuat anak itu sesuai dengan pandangan kita. Padahal itu nanti pertanggungjawaban kita terhadap yang menitipkan barang, yang menitipkan anak terhadap kita itu berat. Karena kita seakan-akan seperti beliaunya. Coba kita contoh, kita telaah dari kata-kata surga di telapak kaki ibu. Jadi ibu yang mana dulu? Apakah pantas ibu itu menyamakan dengan sang pemilik surga? Siapa sang pemilik surga? Tuhan. Artinya, semua ibu berhak seperti Tuhan. Tidak. Ada lagi kata-kata orang tua adalah wakil dari Tuhan. Wakil seperti apa? Wakil seperti apa? Harus diikuti seperti itu. Artinya kita hampir menyamakan dengan Tuhan. Kalau kita tidak boleh dilawan oleh anak. Makanya sekarang terjadi banyak penentangan dari anak. Karena sebetulnya anak itu hidup dalam penjara yang dibuat oleh turun-temurun. Sekarang si anak cenderung dikatakan oleh orang tua liar, lepas maunya. Nah, maka dari itu tidak usahlah kita berkuar-kuar untuk basmi klitih jak gelut, itu tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah karena si anak baru dalam kondisi kena minuman keras, tidak sadarkan diri, maka dia berbuat seperti itu. Maka solusinya yang terbaik adalah semua masyarakat ayo berperan serta, termasuk orang tua yang mempunyai anak remaja, tetangga. Kita ingatkan si anak itu. Kalau kita mampu, kita fasilitasi kemauannya apa. Itu baru solusi yang benar. Karena tidak akan selesai dengan emosi dibalas emosi, action dibalas action, akan berbenturan. Tapi actionnya harus dibalas action yang lain, bentuk lain.
bagaikan air menimpa batu, lama-lama batu itu hancur juga. Tapi kalau batu dilempar dengan batu, semuanya hancur. Jadi demikian sedulur yang bisa saya bagikan untuk Jogja tercinta. Mari kita bersama-sama, termasuk aparat, RT, RW, kelurahan, kecamatan, benar-benar cek warganya. Kalau ada mulai, wah motor dimodifikasi, ini, kita harus waspada. Kita ingatkan bahwa di dunia ini bukan hanya untuk dia, miliknya sendiri, tapi milik orang banyak. Dan kita diutus oleh Sang Pencipta untuk berbagi bersama, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi monggo kita jaga Jogja kita supaya tetap berhati nyaman, sehingga kedepannya Jogja lebih damai, Jogja sejahtera, Jogja dipenuhi manusia-manusia yang cerdas dan bukan pintar. Silahkan direnungkan. Saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu.